Pendekatan konseptual atau contextual teaching and learning adalah suatu konsep pembelajaran yang menekankan pada keterkaitan antara materi pelajaran dengan kehidupan nyata siswa. Dalam pendekatan ini, guru tidak hanya menyampaikan teori atau konsep secara abstrak, tetapi membantu siswa memahami makna materi pelajaran dengan mengaitkannya pada situasi dan pengalaman yang mereka alami sehari-hari. Tujuannya adalah agar siswa tidak hanya tahu, tetapi juga mampu memahami, mengaplikasikan, dan berpikir kritis terhadap pengetahuan yang diperolehnya. Pendekatan konseptual didasarkan pada pandangan bahwa belajar akan lebih efektif jika siswa secara aktif membangun pengetahuannya sendiri melalui pengalaman langsung, yang artinya guru berperan sebagai fasilitator yang membantu siswa menemukan konsep, bukan hanya sebagai sumber informasi tunggal. Ada beberapa komponen penting dalam CTL, seperti inquiry, bertanya, masyarakat belajar, refleksi, dan penilaian otentik. Semua komponen ini saling berkaitan untuk menciptakan proses belajar yang bermakna. Dalam pembelajaran kimia, pendekatan konseptual sangat penting karena banyak konsep kimia bersifat abstrak dan sulit dibayangkan, seperti reaksi kimia, struktur atom, atau ikatan kimia. Dengan menggunakan pendekatan konseptual, guru dapat mengaitkan konsep-konsep tersebut dengan fenomena yang nyata di sekitar mereka. Misalnya, ketika membahas materi asam dan basa, guru bisa mengaitkannya dengan kehidupan sehari-hari, seperti rasa asam pada buah jeruk, sabun yang bersifat basah, atau penggunaan cuka dalam memasak. Dengan begitu, siswa dapat lebih mudah memahami konsep, karena mereka melihat penerapan langsung dalam kehidupan nyata. Nah, selain itu, strategi belajar mengajar kimia dengan pendekatan konseptual dapat dilakukan melalui eksperimen sederhana, proyek berbasis masalah, diskusi kelompok, dan studi kasus. Contohnya, ketika mempelajari reaksi oksidasi dan reduksi, guru bisa mengajak siswa mengamati proses perkaratan pada besi atau perubahan warna pada buah apel yang teroksidasi. Aktivitas semacam ini membuat siswa berpikir, menanya, dan menyimpulkan sendiri konsep kimia yang dipelajari, sehingga pembelajaran menjadi lebih aktif, bermakna, dan menyenangkan. Nah, dengan strategi ini, pembelajaran kimia tidak lagi terasa kaku dan sulit, tetapi menjadi relevan dengan kehidupan siswa. Siswa akan lebih termotivasi untuk belajar karena mereka menyadari manfaat nyata dari materi yang dipelajari. Pada akhirnya, pendekatan konseptual membantu siswa mengembangkan kemampuan berpikir kritis, kreatif, serta meningkatkan pemahaman konseptual terhadap ilmu kimia secara mendalam. Penerapan metode eksperimen dan praktikum dalam strategi belajar mengajar kimia. Ada dua metode yang sangat penting supaya pembelajaran lebih menarik dan gampang dipahami. Yang pertama itu, kita mulai dari metode eksperimen. Metode eksperimen ini pada dasarnya adalah cara belajar dengan melakukan percobaan secara langsung untuk membuktikan suatu teori atau konsep. Jadi teman-teman, bukan cuma guru aja yang menjelaskan di depan kelas, tapi siswa juga ikut aktif seperti melakukan penelitian kecil. Contohnya gini, misalnya kita belajar tentang reaksi antara logam dan asam. Guru bisa kasih pertanyaan, kalau logam dimasukkan ke larutan asam, apa yang terjadi? Dari situ, siswa diajak buat menyusun hipotesis dan melakukan percobaan sendiri. Mereka menyiapkan alat dan bahan seperti logam seng dan larutan HCl. Lalu siswa melakukan reaksi dan mengamati langsung apa yang terjadi. Apakah muncul gas, bagaimana perubahan logamnya, semua dicatat dan dianalisis. Nah, setelah percobaan, siswa diskusi bareng-bareng, menarik kesimpulan apakah hasilnya sesuai dengan teori atau tidak. Dengan cara ini, siswa nggak cuma dengar teori, tapi juga benar-benar merasakan proses ilmiahnya. Metode eksperimen ini sangat penting dan bagus sekali untuk melatih cara berpikir kritis, membiasakan siswa mencari jawaban sendiri, dan membuat pembelajaran kimia jadi nggak membosankan. Lalu teman-teman, yang kedua itu yaitu metode praktikum. Kalau eksperimen tadi fokusnya ke pembuktian teori, praktikum lebih fokus ke latihan keterampilan dan penerapan konsep. Di sini, siswa dilatih cara kerja di laboratorium, mulai dari menggunakan alat, menakar bahan, sampai mengamati perubahan yang terjadi. Biasanya,
Guru kasih petunjuk langkah kerja. Siswa tinggal mengikuti prosedurnya dengan teliti. Misalnya saat praktikum titrasi asam basa, siswa belajar cara menetesi larutan indikator dengan hati-hati, menghitung konsentrasi dan mencatat hasilnya dengan rapi. Atau saat uji nyala, siswa bisa melihat warna-warna nyala api dari logam yang berbeda. Praktikum ini juga melatih kedisiplinan, ketelitian, dan kerjasama. Siswa belajar tentang tanggung jawab saat bekerja di lab, belajar mengikuti aturan keselamatan, dan bekerja dalam tim. Kalau dua metode ini diterapkan dalam strategi belajar mengajar kimia, hasilnya luar biasa. Siswa jadi lebih aktif, gak cepat bosan, dan lebih paham konsep. Pelajaran kimia yang awalnya terlihat susah dan teoritis bisa menjadi menyenangkan dan gampang diingat karena siswa ikut terlibat langsung. Jadi teman-teman, metode eksperimen itu membantu siswa membuktikan teori dan melatih cara berpikirnya, sedangkan metode praktikum membantu siswa melatih keterampilan laboratorium dan menerapkan konsep kimia secara nyata. Sekian dari video saya, terima kasih. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai pemanfaatan teknologi dan media digital dalam pembelajaran kimia. Tapi sebelum itu, kita harus tahu mengenai pengertian dari teknologi dan media digital. Nah, teknologi adalah alat atau sistem yang digunakan untuk memecahkan masalah atau melakukan tugas tertentu. Nah, sementara itu, media digital adalah platform atau saluran yang digunakan untuk menyampaikan informasi atau berkomunikasi melalui internet. Nah, itulah pengertian dari teknologi dan media digital. Yang seringkali dianggap sulit karena melibatkan konsep abstrak yang tidak terlihat. Nah, teknologi hadir untuk menjembatani kesenjangan ini. Dengan visualisasi 3D, simulasi, dan aplikasi interaktif, kita bisa memahami dunia molekul dengan lebih mudah. Nah, ada banyak sekali aplikasi dan software yang bisa membantu kita dalam belajar dan melakukan penelitian kimia. Contohnya seperti ChemDraw untuk menggambar struktur molekul Avogadro, untuk visualisasi 3D, dan MolView untuk melihat animasi molekul secara interaktif. Simulasi dan virtual lab memungkinkan kita untuk melakukan percobaan kimia tanpa harus berada di laboratorium. Nah, itu sangat berguna untuk mempelajari reaksi-reaksi berbahaya atau bagaimana kita melatih keterampilan laboratorium kita. Nah, contoh aplikasi virtual lab yang sering digunakan yaitu adalah PET. Media sosial bukan hanya untuk bersenang-senang saja, tapi banyak sekali konten-konten kimia edukatif yang bisa kita temukan di YouTube, Instagram, Twitter, dan ada juga website-website dan blog yang menyediakan materi belajar soal latihan dan berita terbaru tentang kimia. Teknologi digital membuka pintu menuju dunia kimia yang lebih menarik dan mudah untuk dipahami. Nah, dengan menggunakan teknologi untuk memperdalam pengetahuan kita dan kemampuan kita dalam berkimia, kita mungkin bisa menjadi lebih baik dengan menggunakannya. Strategi pembelajaran aktif atau active learning adalah cara mengajar yang membuat siswa tidak hanya diam dan mendengarkan guru saja, tetapi ikut berperan langsung dalam kegiatan belajar. Artinya di mana siswa langsung terlibat secara fisik maupun mental. Mereka berpikir, berdiskusi, bertanya, dan mencoba dan menemukan sendiri pengetahuannya. Tujuan pembelajaran ini adalah agar siswa menjadi pembelajar yang mandiri dan berpikir dengan kritis, bukan sekedar menghafal informasi dari guru. Nah, contoh penerapan dalam active learning ini adalah yang pertama, diskusi kelompok, yang dimana di sini siswa bertukar pikiran atau bertukar pendapat untuk memecahkan suatu masalah atau menjawab pertanyaan secara bersama. Nah, yang kedua adalah problem
Selanjutnya kita akan membahas tentang evaluasi berbasis proses dan produk. Nah, dalam pembelajaran kimia kita telah mengenal berbagai strategi seperti pendekatan kontekstual, metode eksperimen, pemanfaatan teknologi digital, dan pembelajaran aktif. Namun, semua strategi ini tidak akan maksimal tanpa adanya evaluasi yang tepat. Melalui evaluasi berbasis proses dan produk ini, guru tidak hanya menilai hasil akhir, tetapi juga menilai hasil pembelajaran atau hasil perjalanan belajar siswa. Penilaian ini mencakup bagaimana siswa menghubungkan atau mengaitkan konsep dengan kehidupan nyata, melakukan percobaan dengan teliti, menggunakan teknologi digital untuk memahami materi, serta siswa diharapkan berperan aktif atau berpartisipasi aktif dalam pembelajaran yang telah dilakukan. Selain itu, produk hasil akhir seperti laporan praktikum, presentasi, modul, atau proyek kimia terapan juga menjadi bagian penting dari penilaian. Melalui cara ini, guru bisa menilai konsep pemahaman, kreativitas, dan kemampuan komunikasi ilmiah kita. Oke teman-teman, dengan evaluasi berbasis proses dan produk, pembelajaran kimia menjadi lebih adil, bermakna, dan menyeluruh. Karena bukan hanya hafalan kimia saja yang dinilai, tetapi juga cara kita berpikir, bekerja, dan berinovasi menjadi seorang calon ilmuwan muda.